datang di podcast kuliah kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih dan cukup mendalam tentang perbandingan sistem pemerintahan di tiga negara besar di Asia. Ada Indonesia, Malaysia, dan juga India. Perkenalkan, nama saya Fadila Uliafi dari kelas 2023D dan partner Saya Cikita Aurelia dari kelas 2023D. Podcast ini bertujuan untuk membuka wawasan kita semua tentang bagaimana sistem pemerintahan dibentuk dan diatur di ketiga negara ini. Kita juga akan mengkaji perbedaan dan persamaan yang ada, termasuk tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Betul sekali Kak Sikita, diskusi kita hari ini akan sangat informatif dan berwawasan nih. Kita memiliki 3 pembicara yang akan berbagi insight dan pengetahuan mereka mengenai tema ini. Mereka sudah melakukan riset dan siap memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sistem pemerintahan Indonesia, Malaysia, dan India. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan narasumber kita hari ini yang semuanya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas 2023D yang tentunya sudah melakukan penelitian mendalam mengenai topik ini. Bisa dimulai dari pojok sana terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Yusta Amir Misa, biasa dipanggil Yusita dari kelas 2023D. Dan saya Yasmin Naila Kansa Aisyah, biasa dipanggil Yasmin dari kelas 2023D juga. Perkenalkan, nama saya Maria Salsabila, biasa dipanggil Salsa dari kelas 2023D. Sebelum kita mulai ke pembahasannya nih, aku mau nanya dulu tentang kabar kalian. Gimana sih kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik ya sejauh ini. Semoga kedepannya tetap akan baik-baik saja. Amin, amin. Akhir-akhir ini kalian sibuk apa sih? Kalau boleh tahu ceritain dong. Mungkin ngerjain tugas-tugas kuliah aja ya. Semester Banyak 3 ya, mulai Ya, benar. Kalau hostnya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita baik ya Kak ya. baik. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai dengan gambaran umum. Kak Isita, bisa jelaskan nggak secara singkat tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia? Tentu Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Kita menganut sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan maksimal 2 periode. Uniknya Indonesia ini memiliki Pancasila sebagai ideologi negara dan menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Menarik sekali ya. Lalu bagaimana dengan negara Malaysia, Kak Yasmin? Untuk Malaysia sendiri itu memiliki sistem yang berbeda ya. Malaysia adalah negara federalisasi dengan bentuk monarki, konstitusional, dan demokrasi parlementer. Kepala negara adalah yang di Pertuan Agong yang dipilih secara bergilir dari para sultan di negeri-negeri Melayu, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Dan sistem ini juga memungkinkan adanya pengaturan yang lebih tersentral dibandingkan Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Lalu bagaimana nih dengan negara India Kak Salsa? Jadi, India adalah republik federal terbesar di dunia yang menggunakan sistem parlementer. Kepala negara yaitu presiden dipilih secara tidak langsung, sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen. India memiliki konstitusi terpanjang di dunia yang secara rinci mengakomodasi keragaman etnis dan agama negara tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke struktur pemerintahan di masing-masing negara. Bisa kita mulai dengan Kak Yusita, apa aja struktur pemerintahan yang ada di negara Indonesia? Baik, struktur pemerintahan di Indonesia dibangun dalam sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah. Pemerintahan lokal menjadi 2 tingkat, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Di setiap tingkat ada kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti gubernur di provinsi, bupati di kabupaten, dan wali kota di kota. DPRD di setiap tingkat juga mengawasi kebijakan lokal, memberikan suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Kalau Malaysia bagaimana Kak Yasmin?
Di Malaysia sendiri, pemerintahan lokal itu dikendalikan oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Tidak seperti Indonesia, Malaysia tidak memiliki perwakilan legislatif kuat di tingkat daerah. Anggota dewan lokal ditunjuk oleh pemerintah negara bagian dan bukan dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah lokal juga bertugas mengelola layanan publik seperti kesehatan lingkungan, perencanaan kota, dan kebersihan, tetapi kontrol utama tetap ada pada pemerintah pusat. Oke, selanjutnya dari Kak Salsa, bagaimana struktur pemerintahan dari negara India? Jadi di India itu memiliki struktur desentralisasi yang sangat luas dengan 3 tingkat pemerintahan lokal. Sistem ini dikenal sebagai Panchayati Raj untuk pedesaan dan Urban Local Bodies untuk perkotaan. Di desa ada panchayat di tingkat desa, taluk, dan distrik. Sistem pemerintahan lokal ini diatur dengan undang-undang yang memperkuat partisipasi lokal dalam pemerintahan. Setelah kita membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan serta strukturnya di 3 negara tersebut, kemudian kita akan membahas fungsi pemerintahan lokal dari ketiga negara tersebut nih. Ya, betul sekali Kak Dila. Kita mulai dari Kak Yusita dulu nih. Apa fungsi utama pemerintahan lokal di Indonesia? Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki fungsi utama dalam pengelolaan sumber daya lokal, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Desentralisasi ini memberikan tanggung jawab yang cukup luas kepada pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk merespon kebutuhan spesifik di daerah masing-masing. Lalu bagaimana dengan negara Malaysia, Kak Yasmin? Di Malaysia, pemerintahan lokal lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditentukan oleh negara bagian dan pemerintah pusat. Fungsi-fungsi utamanya mencakup pengelolaan sampah, pengaturan lalu lintas, dan pemeliharaan fasilitas umum. Dan kewenangan mereka lebih terbatas dibandingkan Indonesia ya. Dan yang terakhir nih, dari Kak Salsa. Fungsi utama pemerintahan lokal di India bagaimana sih Kak? Pemerintahan lokal di India memiliki fungsi yang sangat luas, terutama setelah amandemen Konstitusi ke-73 dan ke-74 yang memperkuat otonomi lokal. Mereka menangani layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan pembangunan pedesaan. Jadi pemerintahan lokal juga diberikan peran untuk mengelola dana dan program pembangunan di daerahnya. Sekarang kita bahas tentang wewenang pemerintahan lokal. Kak Yusita, bagaimana nih dengan wewenang pemerintahan lokal di Indonesia? Nah, di Indonesia ini memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Namun, wewenang ini dibatasi oleh undang-undang dan peraturan dari pemerintahan pusat. Untuk Kak Yasmin, bagaimana dengan wewenang pemerintahan lokal di negara Malaysia? Pemerintah lokal di Malaysia memiliki wewenang yang terbatas, karena sebagian besar wewenangnya itu ditentukan oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam isu besar seperti pembangunan ekonomi atau layanan utama. Lalu bagaimana nih wewenang pemerintahan lokal di India, Kak Salsa? Jadi pemerintahan lokal di India memiliki wewenang yang relatif besar, terutama di tingkat desa dan distrik. Dengan adanya Panchayati Raj ini, mereka diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya lokal dan menjalankan kebijakan yang spesifik untuk daerah mereka sendiri. Meskipun dalam beberapa hal pemerintah pusat dan negara bagian masih memiliki kontrol yang cukup kuat. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai efektivitas pemerintahan lokal. Bagaimana dengan Indonesia, Kak Yusita? Baik, otonomi daerah di Indonesia terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan di beberapa daerah. Namun, tantangan utama adalah ketimpangan antar daerah dan masalah korupsi. Efektivitasnya seringkali tergantung pada kualitas kepemimpinan lokal. Lalu bagaimana dengan di negara Malaysia, Kak Yasmin? Efektivitas pemerintahan lokal di Malaysia cukup tinggi dalam hal pelaksanaan kebijakan.
karena kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Namun, keterbatasan dalam kewenangan dan partisipasi rakyat juga bisa menghambat responsivitas terhadap kebutuhan lokalnya. Oke, selanjutnya kalau di India bagaimana Kak Salsa? Jadi efektivitas pemerintahan lokal di India ini bervariasi. Di beberapa daerah, sistem ini sangat efektif dalam menjalankan layanan lokal, sementara di daerah lain, tantangan seperti korupsi dan birokrasi menghambat kinerja mereka. Meskipun demikian, amandemen konstitusi memperkuat kapasitas pemerintahan lokal di banyak daerah. Selanjutnya, apa aja tantangan di masing-masing negara, mulai dari negara Indonesia, Kak Yusita? Baik, Kak Cikita. Kalau di Indonesia sendiri, tantangannya mulai dari korupsi, ketimpangan pembangunan, dan ketergantungan pada dana pusat yang menjadi tantangan utama. Kalau untuk Malaysia bagaimana Kak Yasmin? Untuk Malaysia, yaitu kurangnya otonomi lokal dan keterbatasan partisipasi publik yang menjadi tantangan besarnya. Selanjutnya di negara India, bagaimana Kak Salsa? Di India menghadapi tantangan berupa korupsi, birokrasi, serta kurangnya sumber daya di tingkat lokal. Sekarang kita masuk ke topik yang tidak kalah penting, yaitu lembaga legislatif dan pembagian kekuasaan di ketiga negara. Mulai dari Indonesia dulu ya. Kak Yusita, bagaimana sih sistem legislatif di Indonesia? Ya, di Indonesia, kita menggunakan sistem bikameral, yang artinya ada dua lembaga legislatif utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedua lembaga ini bersama-sama membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Meskipun masing-masing memiliki peran yang berbeda, DPR memegang fungsi utama dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. DPR ini memiliki 575 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia. DPR ini juga mengawasi berbagai kebijakan pemerintahan dan memastikan agar undang-undang dilaksanakan dengan baik. Selain itu, anggota DPR juga memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Sedangkan DPD yang anggotanya berasal dari setiap provinsi di Indonesia memiliki fungsi untuk mewakili kepentingan daerah dalam perumusan undang-undang. Meskipun tidak memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang yang bersifat nasional, jumlah anggota DPD saat ini adalah 4 orang per provinsi, yang juga dipilih secara langsung oleh masyarakat. DPD berperan lebih besar dalam memberikan saran terkait isu-isu yang langsung menyentuh daerah, seperti otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Indonesia mengadopsi prinsip res politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme checks and balance, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan penuh tanpa pengawasan. Wow, sangat menarik ya. Pembagian kekuasaan yang jelas di Indonesia ini tampaknya penting untuk menjaga keseimbangan. Nah, kalau di Malaysia bagaimana Kak Yasmin sistem legislatifnya? Di Malaysia juga menganut sistem bikameral, namun mempunyai peran masing-masing yang cukup berbeda dari Indonesia. Parlemen Malaysia terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat adalah kamar rendah dalam sistem parlemen Malaysia, dan anggotanya itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tugas utama Dewan Rakyat yaitu membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, serta menyetujui anggaran negara. Sedangkan Dewan Rakyat juga berfungsi seperti DPR di Indonesia, tetapi dengan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan nasional, karena Malaysia menganut sistem parlementer, yang artinya kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat. Apabila Dewan Rakyat menarik dukungan, pemerintah dapat dianggap gagal atau harus mengadakan pemilu baru. Dewan Negara sebagai kamar tertinggi memiliki peran yang lebih sebagai penasihat. Anggota Dewan Negara sebagian dipilih oleh pemerintah negara bagian, dan sebagian lagi ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong atas rekomendasi Perdana Menteri.
Meski demikian, Dewan Negara tidak memiliki peran yang terlalu kuat dalam pembuatan undang-undang, tetapi mereka bisa memberikan masukan atas rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Rakyat. Dan sama seperti di Indonesia ya, Malaysia juga menganut prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, karena Malaysia itu merupakan negara yang federal dengan sistem monarki konstitusional, beberapa kekuasaan tertentu berada di tangan negara bagian yang dipimpin oleh sultan atau yang dipertuan agung. Jadi gitu ya. Jadi bisa dibilang ada peran khusus di Malaysia menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Iya. Nah, bagaimana dengan negara India, Kak Salsa? Jadi di India, sistem legislatifnya juga bikameral dan terdiri dari Lok Sabha dan Raja Sabha. Lok Sabha atau House of the People adalah kamarda yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yang dimana ini adalah lembaga legislatif utama di India yang bertanggung jawab atas pengesahan undang-undang dan penyusunan anggaran. Perdana Menteri India dipilih dari partai mayoritas di Lok Sabha yang membuat kamar ini sangat penting dalam menentukan kebijakan nasional dan kontrol terhadap pemerintah. Jumlah anggota Lok Sabha saat ini mencapai sekitar 543 dan mereka mewakili konstituensi dari seluruh wilayah India. Raja Sabha atau Dewan Negara adalah kamar tinggi dalam sistem parlemen India. Anggotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh majelis legislatif negara bagian serta ditunjuk oleh presiden untuk mewakili berbagai kepentingan, termasuk bidang akademik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Raja Sabha berperan sebagai peninjau undang-undang yang diajukan oleh Lok Sabha, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan undang-undang tersebut. Mereka hanya dapat mengusulkan amandemen atau memberikan pandangan terhadap RUU. Dan di India juga memiliki sistem federal yang memberikan otonomi cukup besar kepada 20 negara bagian dan 8 teritori. Setiap negara bagian memiliki majelis legislatif sendiri yang mengurusi isu-isu lokal, sementara urusan yang sifatnya nasional diurus oleh parlemen pusat. Selain itu, India memiliki pembagian kekuasaan yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran ini diatur dalam konstitusi India yang merupakan konstitusi tertulis terpanjang di dunia dan mencakup berbagai aturan untuk memastikan demokrasi berjalan baik di semua tingkatan pemerintahan. Wah, sangat menarik sekali nih Kak ya. Jadi, baik Indonesia, Malaysia maupun India punya sistem yang tampak mirip di permukaan, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam fungsi dan kekuatan masing-masing kamar legislatif. Sistem di India kelihatan lebih kompleks karena banyaknya negara bagian dan jumlah legislatif yang beragam. Terima kasih Kak Salsa, Yusita, dan Kak Yasmin atas penjelasannya. Sekarang mari kita bahas tentang sistem pemilu. Kak Yusita, bagaimana nih sistem pemilu di Indonesia? Di Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan anggota legislatif setiap 5 tahun. Kita menganut sistem multipartai dengan parliamentary threshold 4%, yang partai harus memenuhi syarat nasional untuk bisa ikut pemilu. Selanjutnya di negara Malaysia bagaimana Kak Yasmin? Di Malaysia sendiri menggunakan sistem first past the post dalam pemilu. Partai yang menang di sebagian besar konstituensi akan membentuk pemerintahan, dan sistem ini didominasi oleh koalisi partai-partai besar dengan barisan nasional yang pernah berkuasa sangat lama. Oke, selanjutnya Kak Salsa, bisa jelaskan nggak sistem pemilu di India itu bagaimana? Di India juga menggunakan first past the post dengan konstituensi tunggal. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan yang sangat independen. Partai nasional harus mendapat suara minimal di beberapa negara bagian. Sistem multipartai di India sangat dinamis dengan koalisi yang sering berubah. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif dari para narasumber. Ada banyak persamaan dan perbedaan menarik dari ketiga negara ini. Benar sekali Kak Cikita, masing-masing sistem punya keunikan yang dipengaruhi oleh sejarah dan kondisi sistem politik setempat. Perbandingan sistem pemerintahan lokal di Indonesia, Malaysia, dan India menunjukkan bahwa meskipun masing-masing negara memiliki struktur pemerintahan dan peraturan yang berbeda,
Mereka tetap memiliki tantangan yang serupa dalam mengelola keragaman etnis, memberantas korupsi, dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Di Indonesia, sistem desentralisasi memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada pemerintahan daerah, namun masih sering menghadapi masalah dalam pelaksanaan kebijakan yang merata. Untuk Malaysia, dengan sistem federalnya, berupaya menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, terutama dalam konteks menjaga kerukunan antar kelompok etnis. Sedangkan di India, dengan sistem demokrasi parlementernya yang sangat kompleks, menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai negara bagian yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda, sambil terus memerangi isu korupsi yang merata di banyak tingkatan pemerintahan. Ketiga negara ini berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai upaya reformasi dan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski pendekatannya berbeda, baik Indonesia, Malaysia, maupun India sama-sama bertujuan untuk mencapai stabilitas politik, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Demikian podcast kampus kita hari ini. Saya Dila. Dan saya Cikita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.